Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Sebelum kita masuk ke chartnya, seperti biasa gue ingatkan lagi ya, cara terbaik dan cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Dan buat lo yang suka dan bisa trading futures, pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Wobby ya. Sip. Masuk ke chart dan kita bisa di sini ya, BTC lagi-lagi sedang meretest 109.503. Kita udah bahas ya di DCWT sesi pertama. PR-nya adalah bertahan di atas dari 109.500-an. Kalau itu bisa terjadi, ya that's good ya. Dan tentunya yang lebih pentingnya lagi adalah nanti hari Senin. Apakah BTC bisa weekly close di atas dari BSB atau tidak? Berarti kalau secara angkanya sekarang di atas dari 109.200-an lah kalau mau kita bulatkan ke atas. Begitu ya. Dah, itu aja PR untuk Bitcoin ya. Buat lo yang pengen lebih tahu detailnya mengenai Bitcoin dan Ethereum, silakan boleh nonton di DCWT sesi pertama yang sudah kita up dari tadi siang ya. Sip. Langsung aja kita masuk dulu ke BTCD. Dan ini hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu seperti biasa kita nggak ada data penting. So hari ini kita bisa lebih fokus ke TA aja gitu ya. Nah, untuk di XY kita bisa di sini ya. Sekarang lagi ya lebih tepatnya kemarin mulai melemah ya, semoga hari Senin terjun payung lagi begitu ya, karena in general indeks dolar yang melemah itu adalah hal yang baik untuk risk on asset begitu ya. BTCD kita bisa di sini ya. Untuk hari ini mulai retest lagi ke EMA 50 tetapi mulai menjadi resisten sepertinya ya. Nah, jadi ya walaupun September ini overall ya kalau kita lihat sekilas ya cenderung naik BTCD, tapi masih ada perlawanan juga begitu ya. Sekali lagi kemungkinan besar ini terjadi karena balance sheet ya, balance sheet yang mulai ya biasa gini deh. Kita kasih lihat dulu konteksnya ya. Konteksnya sebelumnya itu naik dikit dibanting, naik dikit dibanting lagi, banting lagi sampai mual, dibanting terus gitu ya. Nah, sekarang kita sudah beberapa minggu cenderung bagus dan mulai stabil. Nah, ini mungkin memberikan juga harapan ya untuk orang-orang ke alts lagi begitu. Tapi ya sekali lagi gue ingatkan, statistically speaking, September sampai kadang-kadang Oktober pertengahan itu adalah masa-masa yang cenderung bagus untuk BTCD begitu ya. Ya sayangnya BTCD-nya ini meningkatnya dengan kondisi BTC USD melemah ya, nggak ideal tapi ya sudahlah begitu ya. Tapi ya intinya kemungkinan besar ini terjadi ya karena balance sheet-nya mulai menjanjikan begitu ya. Ya sudah, tinggal kita tunggu saja sampai nanti ya minggu-minggu selanjutnya apakah balance sheet-nya akan terus netral atau jangan-jangan makin naik ke atas. Makin naik tentunya makin bagus ya. Dan untuk interest rate ya kita lihat apakah bulan-bulan depan akan ada cut rates lagi atau tidak. Dan apakah statement dari Bang Jerome akan tetap seperti sebelum-sebelumnya, tidak ikhlas, atau akan mulai ada perubahan nada begitu ya. Ya intinya sih ya tinggal kita lihat sampai statement-statement selanjutnya lebih dovish begitu ya. Sip. So for now ya tinggal lu pilih mau seperti apa. Kalau lebih konservatif mungkin lu tetap akan yang tetap rebalance begitu ya, tetap stay di lampu kuning. Tapi buat lu yang lebih agresif, mau sekarang stop rebalance nggak masalah. Yang gua tidak setuju adalah lu jual semua BTC lu masukin ke alts. Itu nope ya. Udah banyak yang merasakan di kuartal 4 tahun kemarin yang melakukan hal itu, udah capek-capek profit di BTC ya, udah bagus-bagus, udah disiplin 70-30, akhirnya mati gara-gara berjudi di alts begitu ya. Jadi boleh akumulasi alts ya, dan buat lo yang agresif boleh lebih dari 40% sekarang, tetapi BTC-nya jangan lu kasarnya lu jual dan lu all in di alts sekarang karena berharap sekarang masuk altcoin season. Jangan seperti itu ya. Tetap jadikan BTC sebagai fondasi. Ya analogi paling tepatnya adalah lu rumah udah jadi, nggak berarti dicabut dong si fondasinya, nggak kan, dibiarkan kan. Nah, ya sama di sini juga BTC-nya jangan dicabut begitu. Kalau nggak ya kayak kemarin nih orang-orang yang hancur di tahun 2025 karena mencabut fondasi dijual buat beli furniture gitu kan. Kena angin langsung glosor semua, itu glosor dan hancur rumahnya begitu ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke komen.
Yang pertama dari Kito Banyak ya. Yang kemarin merasa kehilangan Mak Toshi pasti pada bingung kayak saya. Salam dari pinggir jalan kaki lima. Ya, tapi tetap ada kan. Kita tetap ada di CWT sesi pertama dan ada beberapa on chain juga kan ya. Ya, baik lagi ya, gue udah bilang sih gue sebisa mungkin akan konsisten ya. Dan sebenarnya kalau di cycle ini very konsisten ya. Tapi at the end of the day ya, gue udah bilang ya, di cycle selanjutnya gue mungkin tidak akan segila-gilaan di cycle pertama kita dari 2022 ya, 2022 sampai 2025 begitu ya. Gua akan tetap ada ya, gua akan tetap ada dan tetap akan bikin konten juga, tapi gua nggak berani jamin akan seintens dulu gitu si apa namanya semua video-videonya gitu ya, tapi tenang pasti tetap akan ada gitu ya. Next dari Sam 46. Terima kasih Mak, aing saya belajar. Oh gini, terima kasih Mak Aing. Oh gini kayaknya maksudnya. Terima kasih Mak Aing, koma. Saya belajar DCA, nggak mau all in. Kapok, sekarang 80% BTC, 20%-nya sampah. Nuhun Mak Aing ya. Ya well, at least 80%-nya BTC. Nah, sampahnya ini, nah apa nih ya? Ya gini sebenarnya ya, saat kita punya alts pun bisa dipikir lagi, bisa dibangun supaya resikonya tidak terlalu besar gitu. Karena kalau buat lu yang gedenya itu kayak di BNB, ya gedenya di Solana, ya kalau di Solana sih gila ya cuan. Atau gedenya di mana lagi contohnya ya, XRP, Cardano itu oke, not bad, not bad begitu ya. Yang bad itu yang terlalu spekulatif kan, begitu. Nah, jadi sebenarnya dalam membangun porto alts pun itu ada artnya, begitu. Jangan sampai resikonya kegedean. Tapi amit-amit sampai risikonya kegedean pun aman begitu. Kenapa? Karena udah ada buktinya. Dulu tuh gue lupa dia 73 atau 60 atau 60 40 ya. Intinya mostly BTC, sisanya manta semua. Lu tahu manta kayak apa? Itu kayak tai kan. Kita lihat aja deh ya. Manta kan itu hasilnya kayak tai di cycle ini kan. Masih ada nggak nih? Saking udah nggak ada yang request lagi, udah kita harus lihat langsung ini aja deh. Nah, manta ya. Manta USDT. Lu bisa lihat cycle ini ya ancur-ancuran kan. Sekarang dari topnya, dari pucuknya sampai ke harga sekarang tuh masih minus 95%-an begitu ya. Nah, jadi porto yang hancur-hancuran begitu aja masih bisa terselamatkan oleh BTC. Begitu. Apalagi yang dipikirkan dengan baik, maka resikonya akan cenderung lebih kecil, minusnya akan lebih kecil begitu. Ya makanya gue bilang BTC ini fondasi. Begitu. Sampai lu sembrono pun di alts-nya itu masih bisa terselamatkan. Begitu ya. Ya tapi kalau misalkan BTC-nya cuma asal apa ya, cuma asal punya doang gitu ya, nggak dijadiin fondasi ya, ya mati banyaknya ya, apalagi di cycle ini nggak dapat liquidity-nya ya, dibanting lagi gitu ya. Next dari Eko Ari Pertamax. Di sini Bang Toshi menjelaskan data statistik, sedangkan channel-channel dukun pada sibuk melakukan pembenaran karena salah nebak. Malah ada yang nyalahin netizen. Kan udah saya kasih tahu di grup VIP. Anda sih nggak anggota katanya. Ya, gini ya. Tebak-tebakan itu serem. Kenapa? Karena itu kayak berbohong. Sorry, gini maksudnya bukan sama dengan berbohong, tapi gini ya. Tebak-tebakan itu jadi kerasanya kayak bohong. Kenapa? Karena kayak bohong itu lu sekali harus melakukan berkali-kali lagi. Udah bohong satu, buat nutupin bohong selanjutnya harus tutup lagi, tutup lagi, nutup lagi. Nah, mirip-mirip. Saat lu nebak, lu harus cari pembenaran terus. Wah, enggak, ini soalnya begini. Enggak, ini bukan salah gua. Gua tuh selalu bener, cuma kali ini aja salah gitu. Jadi ya memang konyol. Ya enak kan kalau nggak tebak-tebakan kan, ya udah kita tahu semua possibility-nya. Kita punya main scenario boleh ya, scenario yang paling memungkinkan buat kita boleh punya ya. Tetapi nggak berarti kita tuh bener-bener pokoknya scenario A aja yang gua bikin ini yang pasti terjadi. Nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita deterministik ya ujung-ujungnya ya begini, pembenaran aja begitu ya. Dan ini jujur, ini menurut gua paling menyebalkan nih. Oh, saya sudah kasih tahu di grup VIP. Itu lagu lama. Ada tuh dukun ya yang udah dulu dulu di masanya di kuartal 4 2024 tuh terkenal sekali. Altcoin season. Jualannya gitu altcoin season. Tahunya nggak kejadian. Sampai sekarang pun belum kejadian kan. Udah gitu dia waktu turun ya drop parah bilangnya bear market. Sekarang bilangnya sudah saya sebut, sudah saya spill di grup VIP. My ass. Ya nggak ada. Bullshit. Tapi ya susahnya apa? Di Indo tuh masih ada yang percaya sama begituan. Ya sudah susah. Dan sayangnya banyak yang masih percaya sama orang-orang yang seperti itu ya. Ya tapi ya mau gimana ya, masih ada jadi duit ya, dia akan terus melakukan hal itu walaupun
konyol sekali dan salah mulu pun, selama masih ada yang percaya, selama masih ada yang mau bayar dia, ya udah dia akan tetap buka kelas begitu ya. Padahal ruginya udah wah banyak yang curhat, wah gila bang gue rugi gede gini 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 ya gimana kalau seandainya sampai dia dilaporkan pun ya ujung-ujungnya dia dia bayar balik tuh nggak akan jadi kasusnya. Ya intinya satu ya, orang-orang seperti itu tidak akan pernah hilang kalau menurut gue di Indo, karena memang faktanya di Indonesia itu banyaknya orang-orang tuh sukanya ya itu berjudi, nggak mau tahu, pokoknya cuma pengen tiba-tiba kaya gitu kan. Nah itu adalah sasaran empuk bagi para dukun-dukun yang VIP VIP gituan. Ya kenapa ya? Karena iya dong, itu orang kan males sebenarnya, nggak mau belajar, cuma pengen dikasih doang, di spill spill kan. Ya ujung-ujungnya malah disengkat sama dia, dihabisin begitu ya. Ya udah, jadi mau nggak mau harus kita yang berubah. Itu kita yang harus, wah ini bullshit nih. Dan karena itu juga terjadi sama gue ya. Itu terjadi di awal-awal cycle gue. Gue juga berpikir, oke, gue mau shortcut nih. Gue pengen lebih cepat belajarnya. Ke orang yang ngerti dong ya. Nah, ya orang-orang yang seperti dukun itu terlihat mengerti kan. Karena bacotnya gede. Ya, bayarlah ikut kelas ya. Ya, tapi memang karena dasarnya gue ini orang yang skeptis ya. Tuh orang ngomong A, B, C, udahnya berubah-berubah. Ya gue bilang dong, kok berubah-berubah? Kemarin kan katanya A, sekarang kok jadi Z. Wah, udah langsung gue di gaslight. Ya berarti ya masih sama kan seperti sekarang juga. Ya, caranya tidak berubah karena efektif. Nge-gaslight, tutupin aja semua kesalahannya, gitu ya. Bilang 100% benar, nggak pernah salah. Itu the same shit yang udah ada dari zaman gue dulu. Cuma bedanya kalau zaman dulu tuh offline, ya. Nah sekarang online lebih gampang lagi ngebacotnya dibanding zaman dulu. Offline kan masih kadang-kadang takut gitu ya. Kalau online, wah, ya udah, gaslight aja maksimum, ya. Next, dari Bro, ini apa bacanya? Bro 9else mungkin ya. Thanks TCI, saya termasuk newbie dan subscriber baru. Gas, lanjut DCA lagi, mantap ya. Nah ini specifically gue buat untuk para newbies ya, video ini nih mengenai kan sekarang banyak sekali yang latah bear market. Bear market, si A bilang bear market, si B bilang bear market, si A bilang harus ke 90.000, ada yang bilang harus ke 80.000. Wah, cocot ya. Nah, untuk para newbies yang galau gara-gara statement-statement itu, silakan nonton video ini ya. Kita bukan ngomongin tebakan gue karena gue nggak nebak-nebak sama sekali di video ini ya. Gue cuma ngasih data aja. Data-data cycle-cycle sebelumnya seperti apa. Begitu. Ya semoga membantu. Buat lo yang masih para newbies ya silakan boleh cari nih videonya, judulnya Bitcoin Bearish, Crypto Bear Market. Nah, itulah intinya ya. Itu kita bahas dengan detail statistiknya. Jadi gue gak ada nebak. Karena gue gak suka nebak-nebak. Buat apa? Kita lihat aja statistiknya seperti apa dan kita bikin beberapa scenario. Begitu. Kalau gue sih seperti itu. Ya. Sip. Next dari cara-caraku atau kara-kara ya. Cara-cara lah kayaknya ya. Seminggu ditinggal Bang Toshi serasa mental down. Waduh, apalagi ditinggal pas market longsor begini. Setelah menyimak video ini terasa punya nyali untuk bertahan di market. Mantap ya. Ya gini, gua harap gini punya nyalinya karena kita lihat statistik. Begitu gua ingatkan lagi statistiknya. Begitu dan gua ingatkan lagi resiko terbesarnya seperti apa. Itu karena gini, I get it sih sometimes ya. Apalagi kalau masih di awal-awal gitu. Ya walaupun kita udah tahu nih statistiknya, kita udah bahas sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kalau lupa, kalau tidak diingatkan lagi suka, aduh lupa ya gimana ya gitu. Tapi waktu diingetin lagi, dikasih visualnya lagi, baru oh iya, ya, bener. Plannya kan nggak kayak begitu. Nah itu seremnya emosi ya. Saat emosi banyak ya, ada banyak emosi di dalam mati kita, logika kita lupa ya, ilmu-ilmu kita suka lupa, begitu ya. Ya intinya gini ya, intinya semoga pelan-pelan kita berproses bersama ya supaya lu lebih kuat lagi mentalnya. Karena dulu pun awalnya ya begitulah, awal-awal cycle gue juga begitu, mental aduh sport jantung nih ya, sport jantung gitu bawaannya ya. Tapi sekarang udah berarti ini cycle keberapa gue nih? Ini cycle ya ini berarti cycle ketiga menuju keempat gitu ya selanjutnya di tahun selanjutnya ya. Ya jadi udah tenang, udah biasa gitu, kayak ya sama aja kayak orang yang baru pertama kali misalkan apa ya, pertama kali nyobain hal apapun pasti awalnya kan deg-degan, takut salah, takut begini, takut begitu, walaupun tahu teknisnya. Nah di sini kenapa kita bikin semua itu daily, semuanya itu rutin supaya lu semua terbiasa dan nanti udahnya bisa tenang sendiri aja, nggak usah deg-degan. Dan udah terbukti juga banyak yang sudah bisa nggak deg-degan lagi, gitu, nggak kebawa dengan perasaan di market, gitu ya. Sip. Next dari Zefrak Gaming ya. Makasih Matoshi udah konsisten bikin video-video yang sangat baik. Makasih banyak Mas. Sehat selalu. Amin. Ya, you're welcome.
Next dari apa ini? MBM Vlog ya. Penjelasan yang sangat terang dan gamblang. Peluru udah kusiapin untuk DCA sesuai arahan Bang Toshi. Terima kasih Bang Toshi. Salam tabur tuai. Mantap ya. Bagus sudah menyiapkan peluru untuk DCA ya. Ya tinggal tunggu dapat lagi kesempatannya di DCA lagi. Simple. Enak kan? Ya nggak usah nebak. Harus ke 90 lah, harus ke 104 lah. Kagak ada yang harus. Kagak ada yang harus ya. Mau seperti apapun ya. Ya udah, tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu kena atau nggak support terdekatnya. Kalau ternyata kena dan mantul ya sudah. Kalau enggak masih ternyata mau ke bawah lagi ya lihat support selanjutnya. Begitu kan? Ya, harusnya seperti itu. Tapi ya yang jadi bikin rumit tuh kadang-kadang diri kita sendiri. Begitu ya. Sip. Next dari Haikal. Kotoshi mau bertanya terkait BSB dan Bollinger Band. Gua juga udah nyobain pasang dua indikator ini tanpa ada mengedit setting utama kayaknya atau apa nih? Ya, settingannya lah pokoknya ya. Ternyata mid Bollinger Band itu lokasinya mirip sekali dengan zona BSB. Oh ya, bener ya. Apalagi kalau di weekly ya. Kalau lu geser ke weekly, ini gini, kalau si BSB itu lu daily pun tetap bisa, tapi ini sebenarnya di daily itu ada sedikit perbedaan sama di weekly. Tapi basically ya, BSB itu harusnya memang tinggal itu di weekly bukan di daily ya. Dan kalau lu geser Bollinger Band lu ke weekly juga akan sama persis seperti si SMA 20 karena memang Bollinger Band itu dasarnya ya setting dasarnya itu adalah memang SMA 20 yang di tengahnya. Begitu. Jadi benar kok, nggak ada salah ya. Mohon tanggapan dan ilmunya dari Kotoshi terkait pendapat dari hal tersebut kok. Benar, benar ya. Jadi sekali lagi ya, Bollinger Band itu ya. Kita lihat di sini ya, Bollinger Band itu nah, Bollinger Band itu memang tengahnya ya. Tengahnya itu ya MA20, SMA lebih tepatnya ya nih. SMA 20 tuh. Sama kayak ya si itu. Sama kayak si BSB. BSB itu seperti yang kita bisa lihat di sini. Ya dia emang ada 20 week SMA. Ya jadi sama persis begitu. Ya bener. Sip. Next apa nih? Pendapat. Oke. Anyway, sudah nggak kerasa saya sama keluarga TC di sini sangat mendengarkan analisis statistik untuk DCA dari Kotoshi. Terima kasih banyak ya kok. Salam tabur tuai. Thank you for the profit juga kok. You're welcome. Ya, semoga bisa makin profitable lagi. Ya. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi. Dari B412 Temeus. Matoshi, harga rata-rata gua 98k. Gua berani ambil resiko kalau memang kejemput ke MA50 gua tutup posisi. Mungkin cycle ini gua belum profit. Tapi tenang, dengan manajemen resiko yang lu berikan, setiap keputusan pasti punya resiko. Bahkan tak mengambil keputusan pun ada resikonya. Sekali lagi terima kasih, pria Marco Polo, pemberani dan tangguh. Wah, mantap ya. Ini ya, ingat antara pemberani sama bunuh diri tuh kadang-kadang tipis kelihatannya. Nah, kalau ini berani, lu udah tahu resikonya. Oke, harga rata-rata segini. Andaikan sampai ke MA50, berarti kan MA50 tuh di sekitar ya 98 juga. Oke, jadi kasarnya kayak BEP. Ya udahlah, jelek-jeleknya seperti itu. Nah, itu pemberani. Ya, tapi kalau bunuh diri itu apa? Udah, gue yakin bakal naik. Hajar waktu lagi di resisten, udah gitu. Udah gitu tunggu aja. Holder is winner. Holder is winner ya oke lah. Kalau di BTC boleh lah ya. Tapi banyaknya orang all in tuh di mana ya? Di some shit coin gak jelas kan. Ujung-ujungnya holder is winner. Cycle ini kagak win-win gitu loh ya. Ya jadi bener ya. Kita harus bisa bedakan antara pemberani dan bunuh diri ya. Ingat pemberani tetap dihitung resikonya gitu ya. Kalau bunuh diri kagak ngerti itu resiko. Pokoknya all in ya. Yang tidak berani nggak akan pernah menang katanya begitu. Ya orang yang take risk win bigger, tetapi orang yang kayak begitu tuh bukan take risk, itu mereka ngasal begitu kalau nggak tahu resikonya begitu ya. Sip. Dan sekali lagi ini benar banget ya. Ini gue setuju banget sama kita tidak mengambil keputusan pun itu ada resikonya. Orang kadang-kadang berpikir kita bisa hidup tanpa resiko. Dengan cara apa? Wah capek lah investasi buat apa? Resiko tinggi. Lebih baik gue biarin aja tuh. Gue timbun duitnya. Ya gue timbun duitnya. Jadi apa? Ya jadi inflasi. Ya gini deh. Duit 100.000 10 tahun lalu 2015 bisa beli apa aja. Sekarang bisa beli apa? Nah, ya itu resiko. Itu resiko. Banyak orang yang nggak sadar dengan itu. Dia lupa aja. Dia pikir pokoknya dengan saya tidak melakukan apa-apa,
itu tidak ada resiko. Siapa bilang seperti itu ya? Kita hidup dalam masa-masa duit fiat. Duit fiat ya bocor mulu, nggak diapa-apain pun bocor. Jadi ya lu nggak milih apapun itu udah ada resikonya, begitu. Ya, sip, bagus. Beres kayaknya ya. Atau masih ada lagi? Wah, hati-hati ini banyak sekali spam ya belakangan ini. Oke, oh ada terakhir nih. Dari Bro Gasdon. Gua masih percaya sama statistik Posa Finger Bang. Dan gua siap dengan resiko, misal Porto kena drawdown atau minus. Ditambah big player masih akumulasi terus. Dan jangan lupa siapin peluru buat serok lebih kalau emang nyampe ke MA50. Mantap ya. At the end of the day, ya ini yang kayak begini tuh ujung-ujungnya yang paling tenang di market. Karena dia udah tahu, oke resikonya bisa sampai sini. Kalau sampai kena nggak kaget. Gitu ya. Gue udah sering bahas ya analoginya ya. Di boxing tuh, analogi di boxing. Kadang-kadang banyak nih ya kalau lu lihat interview-interview gitu, banyak orang yang bilang dia itu orang yang kena knockdown, orang yang sampai KO gitu ya. Itu seringkali mereka tuh bukan kepukul dengan pukulan paling keras, enggak. Mereka kepukul dengan pukulan yang mereka tidak siap terima gitu loh. Kadang-kadang kan gini loh. Mereka tuh saat kepukul, oh aduh ini kayaknya gue bakal kena nih. Bam, pas kena tapi mereka udah siap dulu. Pukulnya mungkin keras, tapi mereka nggak sampai KO. Nah, sementara ya, kalau lihat banyak sekali orang-orang yang KO itu bukan dengan pukulan yang wah seluruh badan gitu, enggak. Kadang-kadang dengan pukulan yang rapi aja. Rapi tapi musuhnya tidak siap sama sekali kena. Nah, sama kita investor juga sama di market. Kalau kita tidak siap, kita nggak siap kena resiko itu, waktu kena udah kena mental, kena semua, panik, langsung udah nggak pakai logika semua. Gitu ya. Sip. Bagus ya, kurang lebih seperti itu, udah lumayan panjang juga. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit deh. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, jadi semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, dia berhasil mereclaim MA20. Kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 934,86. Technically speaking, kalau sampai terjadi retest kedua di sini ya kita bisa buka posisi long. Jadi buat lo yang pengen buka
boleh bisa pasang limit di 934,86. Apabila terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi longnya ya. Tapi ya kalau kita di sini sepertinya MA20 mulai menjadikan BNB mulai menjadikan MA20 sebagai support ya. Jadi ya boleh aja pasang limit tapi harus siap ada potensi nggak kena ya. Nah, untuk posisi spotnya MA20 karena sudah terjadi reclaim ya, jadi itu buy limit pertama, lalu di 934,86 dan 901,5 yang confluence dengan MA50. Next, XRP. Untuk XRP dia basically retest ke BSB dan mulai ada bounce ya. Dia reclaim 2,761 ya. Ya berarti secara posisi futures masih belum ada setup, tetapi untuk posisi spotnya ya berarti ada perubahan sedikit ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,76, lalu ada di BSB dan juga di angka 2,58. Next, XRP, Solana yang tadi XRP ya. Untuk Solana nanggung sekali sebenarnya ya. Aduh, kemarin dia ngepump 6,46%, tapi nggak retest ke 205,8. Hari ini juga belum terjadi retest. So, ya belum ada setup futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 193,8 yang converge dengan BSB atas, lalu di 173,87 dan MA200 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.